Oke, pada soal ini kita akan menghitung hambatan total dari rangkaian serta arus pada resistor tertentu atau pada hambatan tertentu. Kalau menghitung hambatan pada total rangkaian, itu sebenarnya kalian harus memahami konsep seri dan paralel. Karena sebenarnya hanya ada dua rangkaian listrik, yaitu seri atau paralel. Kalau paralel itu pakai seper, kalau dia seri dia pakai penjumlahan. Pada gambar ini ya, ini yang bisa digabungkan terlebih dahulu itu yang mana? Apakah R1 dengan R2, apakah R2 dengan R3, atau pada R3 dengan R4, atau bisa digabungkan seluruhnya dengan salah satu konsep ya, seri atau paralel. Itu yang paling penting. Dari gambar ini ternyata yang bisa digabungkan itu ada 3 buah resistor, yaitu resistor R2, R3, dan R4. Jadi ini bisa dikalian gabungkan dulu. Ini gabungkan. Ini sebenarnya rangkaian apa? Rangkaian paralel. Paralel itu dia bercabang. Dalam bahasa sederhananya kalau kalian bingung tuh bertingkat. Jadi ini ada tingkatan kiri, tingkatan tengah, tingkatan kanan. Jadi dia itu masing-masing memiliki jalurnya masing-masing. Nah kan, ini. Jadi kalau disederhanakan sebenarnya gambarnya seperti ini. Nih. Nah, cuman dia dibikin miring biar kalian bingung gitu. Sebenarnya ini paralel. Ini 6 ohm, ini 3 ohm, ini 2 ohm. Nah, ini kan paralel. Kalau dia paralel, berarti kan dia pakai rumus seper. Berarti nanti seper R sama dengan 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/2. Samakan penyebut. Ini nanti 1 kali 1, yang ini kalikan 2, ini kalikan 2, ini kalikan 3, ini kalikan 3. Jadi atasnya itu sama ya pengalinya. Atas kali 1, bawah kali 1, atas kali 2, di bawah kali 2, atas kali 3, di bawah kali 3. Ini supaya penyebutnya sama-sama angka 6. Nah, jadi nanti ini 1/R sama dengan 1/6 ditambah 2/6 ditambah 3/6. Nah, baru bisa dijumlahkan. Berarti 1/R sama dengan 6/6. Dibalik, berarti R-nya sama dengan 6/6 ya. Itu sama dengan 1 ohm. Nah, ini dibalik ya. Kalau ini 6/8 berarti 8/6. Kalau 6/2 berarti 2/6. 6/12 berarti 12/6. Jadi dia dibalik, jangan lupa untuk dibalik. Maka hasil gabungannya itu 1 ohm. Maka nanti gambarnya itu nanti seperti ini. Berubah dia gambarnya. Ini A, ini B. Ini 9 ohm dari yang R1, yang ini 1 ohm. Nah, yang terakhir inilah dia ini gabungkan. Nah, ini rangkaian apa ini? Ini namanya seri. Dia satu jalan. Tidak ada percabangan. Dia hanya belok aja. Tapi dia tetap satu jalan kan? Ini kalau ini jalannya satu, dia hanya belok saja. Nah, tidak ada cabangan. Kalau ini dia cabang. Nah, itu namanya paralel. Kalau dia seri, tinggal dijumlah. Berarti R-nya sama dengan 9 tambah 1. Berarti R-nya sama dengan 10 ohm. Nah, inilah dia R gabungannya. Karena apa? Karena dari A sampai B itu hanya menghasilkan satu buah hambatan. A, B, 10 ohm. Nah, jadi ini rangkaian totalnya. Jadi hambatan totalnya ya pertanyaannya. Besar hambatan total rangkaian A. Berarti ini besar hambatan totalnya 10 ohm. Nah, itu dia jawabannya. Oke, nah sekarang yang B. Yang B dia nanya arus nih. Kuat arus pada R4 jika dihubungkan dengan beda potensial 20 volt. Berarti V-nya 20 volt. Ini nanti kita ambil mundur dari gambar gabungan yang paralel nih. Kita akan menghitung berapa kuat arusnya. Nah, nih. Jadi yang B, hitung dulu arus total. Hitung dulu arus total rangkaian. Jadi ini kan ada A, ini ada B. Tadi hambatan totalnya kan 10 ohm nih. Nah, di sini V-nya sama dengan ini R total ya. V totalnya 20 volt ya, soalnya ya. 20 volt. Ah, maka ini nanti I totalnya sama dengan V total bagi dengan R total ya. Berarti I totalnya itu sebesar 20 bagi 10. Berarti IT-nya sama dengan 2 ampere. Jadi arus yang keluar itu sebesar 2 ampere nih. 2 ampere. 2 ampere I-nya.
IT-nya 2 ampere. Kalau kita mundur ke gambar belakang, gambar yang ini ya. Gambar yang sebelum 10 ohm, gabungan 10 ohm tuh berarti kan yang ini gambarnya nih. Nah, nih. Ini kan ini saya copy dulu ya. Nih, copy biar mudah dipahami. Ya, ini dia. IT-nya sebesar berapa tadi? 2 ampere. Nah, ini IT-nya juga 2 ampere. Nah, jadi dia sama. Arusnya itu sama karena dia seri. Nah, lihat di sini. Ini merupakan gabungan paralel. Gabungan paralel dari dari R ya. R2, R3 dan R4. Kita hitung berapa V di sini ya. V-nya sama dengan I kali R. Berarti V-nya sama dengan 2 ampere dikalikan dengan 1 ohm. Berarti V-nya sama dengan 2 volt. Nah, pada paralel itu voltnya sama. Pada paralel voltnya sama. Volt atau tegangan atau beda potensial ya. Beda potensial sama. Nah, kita lihat gambar apa nih gabungan mereka. Gabungan mereka itu kan R2, R3 dan R4. Nah, yang ini. Ini ya. Saya ambil gambar aslinya ya. Biar mudah dipahami. Copy dulu gambarnya ini. Copy. Berapa ini? 2 volt ya. Nah, ini kan 2 volt. Ya kan, berarti ini masing-masing 2 volt. Ini 2 volt, di sini 2 volt, di sini juga 2 volt. Tuh ya. Di sini R2 tadi kan 6 ohm, ini 3 ohm, ini 2 ohm. Nah, ini penting nih. Nah, ini nanti V masing-masing I-nya nih. Masing-masing I-nya berarti nanti I sama dengan V per R ya. Berarti I di R4 itu sama dengan I 2 volt dibagi 2 ohm. Berarti sama dengan 1 ampere. Nah, gitu. Ya. Berarti arus di 2 apa tadi? Di 2 ohm atau di R4 itu 1 ampere. Jadi jawaban yang B. Kuat arus di R4 sama dengan I-nya sama dengan 1 ampere. Yang C, nah kuat arus di R3. Arus di R3. Lihat R3 itu berapa volt tadi? Yang ini dia R3. Nah, nih 2/3 berarti. Ya. Berarti I R3 V per R3 ya. Ini pakai di lah biar kalian tidak bingung ya. Di R3. V-nya sama dengan 2 volt dibagi dengan berapa ohm dia tadi nilainya? 3 ohm. 3 ohm. Berarti 2/3 ohm. 2/3 ampere. Nah, kalau kuat arus di R2 berarti I di R2 sama dengan V per R ya. V di R2 ya. V di R2 nya berapa? 2 volt. R2 nya 6 ohm. Berarti nanti ini 2 volt per 6 ohm. Berarti sama dengan 1/3 1/3 ampere. Nah, ini dia jawabannya. Jadi kalian harus tahu masing-masing tegangan di resistornya berapa. Baru cari I-nya berapa. Nah, ingat kalau dia paralel voltnya sama, beda potensialnya sama, tapi kalau dia seri kuat arusnya yang sama. Karena arusnya itu seperti aliran air ya. Jadi aliran air kalau dia hanya belok ya dia tetap sama. Kalau di sini ada
dua air, maka di sini juga dua air. Tetapi kalau dia melalui percabangan, nanti dua airnya itu mencar. Jadi kan nanti di sini ceritanya ini dua air ya. Nanti di sini mencar jadi ini 1/3, ini mencar ke sini 2/3, dan sini hanya ada satu air. Nah, gitu dia. Jadi dia mencar dari dua air nih, karena melalui percabangan. Oke. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Oke, see you again.